Minecraft Cave and Cliff adalah salah satu update yang sangat gue sukai, dan ada beberapa juga orang yang suka juga. Dan di sini fitur-fitur, ada banyak banget fitur-fitur baru yang gue belum tahu, yang ternyata itu lebih keren lagi daripada 1.16 atau Nether update. Nah, di sini yang sangat gue sukai adalah, dan yaps, kita langsung saja kita ke fitur-fitur dan item yang gue suka. Yang pertama adalah item ya. Oke, let's go. Dan yaps, item yang pertama gue sukai adalah spyglass. Ya, spyglass. Spyglass adalah salah satu item yang sangat gue sukai. Kenapa? Karena spyglass ini sangatlah bisa merespon kayak apa ya? Kayak sebagai kesannya itu teropong lah ya. Dan spyglass ini sangat digunakan, spyglass ini digunakan untuk mencari-cari outpost ya. Dan kalau gue kadang menggunakan seed yang katanya ada village dan outpostnya, itu biasanya gue gunakan itu untuk melihat apakah ada outpost lain yang ada di sekitarnya, dan gue bisa merespon dan bisa disetting sampai mungkin jauhnya itu bisa disetting maksimal sampai 10 atau 20 blok kan. Nah, itu lumayan jauh kan. Nah, jadi di sini di 1.17 update itu ternyata item itu sangat berguna banget. Ya, berguna banget. Kenapa gue bilang berguna? Karena ini bisa untuk mencari-cari apa yang ada di jarak jauh. Kita bisa mencari dari jarak dekat. Dan awal tempat kita spawn juga, kita ingin mencari apa? Ingin mencari-cari hal yang menarik seperti Amethyst Cave atau Amethyst apa itu pokoknya. Dan juga untuk mencari segala hal yang ada di jarak jauh ya. Pokoknya spyglass ini sangat keren banget lah. Dan yaps, kita sudah ada di barisan item yang kedua, yaitu adalah God Horn ya. God Horn ini gue sangat suka banget ya. Dan sebenarnya gue nggak seneng dua sih ya. Gue akan nambahkan lagi satu untuk bonus video ini ya. Jadi di sini gue tuh sangat seneng banget sama God Horn ini karena God Horn ini bisa, kalau kita mabar teman kita nggak tahu di mana, kita bisa merespon atau mengasih tanda di mana kita berada. Nah, kita bisa memberitahu dengan cara membuat suara-suara yang dikeluarkan oleh God Horn ini. Dan suara-suara itu sangat berisik banget dan membuat teman kita itu bisa mendengar kita ada di mana. Nah, makanya gue suka banget sama God Horn ini. Dan God Horn ini berguna banget buat kita yang bermain multiplayer ya. Dan kalau kalian nggak tahu cara mendapatkan item God Horn-nya, kalian harus dulu untuk membuat god atau mob itu, atau kambing ya. Nanti kambing kita nanti bahas di next video lah ya. Dan dia kambing itu kita harus sampai membenturkan kepalanya ke pohon. Nah, jadi nanti akan ngedrop item, yaitu adalah God Horn. Nah, jadi God Horn ini tuh sangat berguna banget buat kita yang bermain multiplayer ya. Nah, itu dia mengapa gue sangat suka God Horn ini. Dan ya, kita langsung lanjut ke item yang terakhir atau yang ketiga. Item yang ketiga adalah Skulk Sensor ya. Skulk Sensor ini walaupun sebenarnya itu gak berguna ya, tapi kita bisa, kalau mungkin Skulk Sensor ini bisa agar kita kayak apa sih, kalau kita bisa, kalau gue gue gunakan juga sih ya. Dan ini gue anggap sebagai item yang berguna juga sih sebenarnya, yaitu kita bisa meletakkan di mana kita berada ya. Kalau kita di village, kita main mabar gitu ya, temennya kita baru masuk dan nggak tahu cara TP gimana, dan nggak tahu rumah gue itu yang bentuknya kayak gimana. Dan di sampingnya itu bisa gue kasih Skulk Sensor, dan nanti temen gue suruh kayak misalnya gue taruh di depan rumah, lu harus cari nih item yang nanti kalau kayak pokoknya itu bisa mengeluarkan suara lah ya.
dan itemnya itu kotak kecil ya, yaitu adalah Skulk Sensor. Nah, jadi Skulk Sensor ini juga berguna sih ya bagi gua. Kalau bagi kalian bagaimana, silahkan komen aja cuy. Kelas, sekarang kita ke step di mob ya. Mob yang gue sukai ada dua doang di 1.17 Cave and Cliff update ini. Yang pertama adalah God ya. God itu bisa membantu gua ya, kalau bisa membantu, bukan membantu sih ya, bisa kayak misal nih ada sesuatu yang habis menyerang kita, itu dia bisa nyerang juga cuy ya. Gue baru tahu dia kalau yang mengespawn, kalau siapa yang ngespawn dia akan melindungi tuannya, yaitu yang ngespawnnya. Kalau misal nih gue ngespawn ya, dia akan melindungi gue. Nah ini sama nih kayak Iron Golem ya, kayak misal villager yang membuatnya, dia akan peduli kepada villager. Kalau kita yang membuatnya, dia akan peduli kepada kita. Dan kalau misalnya ada player lain yang menyerang kita, player lain itu akan menyerang player lain yang sedang menyerang kita, dan itu sangat keren banget. Tapi kalau God ini nggak bekerja jika kita disiksa, jika kita disakiti oleh player lain, dia nggak peduli kalau dia multiplayer, karena dia sebenarnya gue nggak tahu sih jalan pikiran dari God. Pokoknya God itu bisa melindungi gue dari apa. Kalau gue main survival gitu, gue nge-spawn God itu bisa melindungi gue. Oke, kita langsung ke mob yang terakhir atau yang kedua. Mob kedua adalah Axolotl ya, Axolotl. Nah, Axolotl gue suka itu karena imut. Nah, selain imut gue juga suka sama ahlinya. Dia kan ahli acting. Dia kalau bisa dibilang dia tuh ahli acting. Dia bisa mengacting gimana ya, kalau misal dia darahnya udah sekarat, dia itu bisa berakting kayak pura-pura mati ya, agar untuk mengecoh musuh yang menyerangnya, agar musuh tidak menyerangnya kembali. Dan pokoknya itu bisa dibilang ini adalah mob yang bisa dan sangat berguna banget bagi kita. Dan misal dia bisa kok, dia mampu menyerang mob laut, mob yang ada di air yang tidak berakal ya, seperti Elder Guardian dan juga Drown ya. Walaupun Squid nggak mereka serang sih. Oke. Dan untuk FM Cliff update pembahasannya cuman itu saja, dan mungkin next video kita akan membahas tentang apa-apa lagi gitu, top 5 atau top 6 atau apa gitu. Oke. Ini itu saja video saya kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian tulis komen di bawah mau bikin konten tentang apa, Minecraft teori, Soulcast texture. Oke, terserah ya. Dan bye bye.